Seperti Haris, Pandu tampak bersikap lebih dewasa. Iya, sebenarnya tak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika kita bisa menyelesaikan kesepakatan ini dengan sukses, kita akan membangun perusahaan kita sendiri ketika kita sudah mengumpulkan modal kita. Jadi pikirkanlah, suatu hari nanti kamu juga akan memiliki perusahaan yang besar. Hanya saja jika kamu mengambil langkah pertama yang tepat untuk sampai ke sana. Mendengar hal itu, Haris merasa bersemangat dengan jawaban dari Pandu. Itu adalah kalimat yang membuat semangat. Betapa kuat dan positifnya pola pikir yang kamu miliki. Sementara Pandu sedang tertawa menanggapinya, kedua mahasiswa itu terus mengobrol dengan gembira dan berjalan menuju ke arah gerbang, di mana mereka disambut oleh dua sosok tak terduga yang membuat senyum di wajah Pandu segera menghilang. Sofia berteriak, "Nenek, Pandu ada di sana." Ambar melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Sofia dan melihat sosok Pandu. Pada saat itu dia merasakan kemarahan yang luar biasa meluap-luap sambil mendekati kedua pemuda itu dengan memojokkan dan berteriak pada mereka, "Akhirnya, bajingan, kamu ada di sini." Sementara Pandu sudah bereaksi dengan sepasang mata yang dingin, Haris mengerutkan kening dan bertanya dengan suara pelan, "Siapa mereka? Mengapa orang itu tidak bisa berbicara dengan sopan?" Pandu tidak menjawab pertanyaan temannya, hanya menatap kedua wanita itu dengan ekspresi yang cuek. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" Kemarahan Ambar telah menguasai dirinya, mendorongnya untuk menyerang seperti wanita gila dengan teriakan yang menggelegar. "Beraninya kamu pertanyaan itu, bajingan. Kamu dan kakak perempuanmu sudah berkomplot melawan ayahmu dan memasukkannya ke penjara. Namun kamu bertanya padaku, apa yang kami lakukan di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir kalau sekarang kalian diizinkan untuk tidak menghormati orang tuamu hanya karena sudah dewasa? Aku peringatkan kalian sekarang. Katakan juga pada kakakmu, Tiara, untuk segera membebaskan ayahmu." Meskipun usianya sudah tua, Ambar mencoba untuk bersikap mendominasi pertemuan itu dengan sifatnya yang sangat kejam. Setelah beberapa teriakan yang keras dan dingin, suaranya menarik perhatian semua orang yang di sekitar mereka. Meskipun demikian, Pandu tidak takut dengan semua tatapannya yang memojokkan itu. Sebaliknya dia malah tertawa dan menghadapinya. "Nenek, bukankah kamu sudah salah paham? Surya harusnya menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian buruk yang menimpanya, dan dia memang pantas untuk mendapatkannya. Bagaimanapun juga, aku pikir kamu telah datang ke tempat yang salah. Jika ingin mereka dibebaskan, bicaralah dengan polisi, karena berbicara denganku tak akan mengubah apapun. Aku sibuk sekarang, jadi aku tak punya waktu untuk bermain dalam permainanmu. Jika aku jadi kamu, aku akan berbalik dan pergi sebelum keadaannya menjadi lebih buruk di sini." Pandu lalu mengabaikan kedua wanita itu dan berbalik untuk meninggalkan mereka. Meskipun demikian, tanggapan Pandu langsung membuat Sofia menjadi kesal. Dia pun mendesaknya dan mulai mendegurnya. "Di mana hati nuranimu, Pandu? Yang sedang kita bicarakan adalah ayahmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu yang begitu tidak berperasaan? Apakah kamu tidak takut pada karma sama sekali?"
Pandu merasa seolah-olah dia baru saja mendengar sebuah lelucon setelah mendengarkan ucapan Sofia. Lalu dia pun tertawa dan membalasnya dengan sinis. Karma, kalian saja tidak takut akan hal itu ketika menyiksa kami. Jadi mengapa aku harus takut? Beraninya kamu, Pandu. Sofia pun merasakan kemarahan yang meluap di dalam dirinya. Namun Pandu akhirnya sudah kehabisan kesabaran dan menyalak dingin dengan ekspresi kaku di wajahnya. Sofia, aku tidak mempunyai ayah. Kakakku adalah satu-satunya anggota keluarga yang pernah kumiliki. Jadi berhentilah mencoba akrab denganku seperti kita adalah keluarga. Karena itu membuatku sangat jijik. Kamu dasar bajingan. Kemarahan Ambar telah menghilangkan kesadarannya saat dia memicingkan matanya ke arah Pandu. Kemudian dia berteriak sekuat tenaga seperti seekor ayam yang tercekik. Dasar bajingan kecil yang kejam. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Jika aku tahu sikapmu seperti itu, aku akan mencekikmu sampai mati sesaat setelah kamu lahir. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Dasar bajingan. Wanita tua itu lalu menghampiri penjaga keamanan yang tak menyangkanya dan mengambil tongkat dari ikat pinggangnya. Ketika si penjaga belum menyadari niatnya, kemudian dia mengangkat tongkatnya ke udara dan bersiap untuk menyerang Pandu. Saat satpam yang terkejut hendak menghentikan wanita tua itu, lengan Ambar sudah berayun di udara. Meskipun usianya sudah tua, dia masih cukup kuat untuk mengayunkan pukulan yang keras. Sementara itu Pandu telah dikejutkan oleh kemarahan dari wanita tua itu dan mencoba menghindari serangannya. Tetapi dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah karena keseimbangannya yang terganggu. Sementara itu Haris tidak menduga sebuah ledakan amarah dari seorang wanita tua di usia senja seperti itu. Saat berikutnya dia langsung berdiri di depan Pandu untuk melindunginya dan dengan marah mencaci maki Ambar. Berhenti, ada apa denganmu wanita tua? Kenapa kamu malah menyerang secara fisik? Sekarang aku tidak ingin membuat wanita tua sepertimu dalam masalah. Jadi sebaiknya kamu menghentikan apa yang sedang kamu lakukan. Atau aku akan memanggil polisi. Wajah Pandu sudah terlihat jengkel dan muram. Pada saat itu mereka sudah dikelilingi oleh para penonton di sekitar mereka. Karena ketampanan Pandu dan prestasi akademik yang luar biasa, dia dengan mudah dikenali ketika suasananya pun dipenuhi dengan gumaman gosip. Apakah ada yang salah dengan wanita tua itu? Mengapa dia memukul sayangku Pandu? Mengapa seorang wanita tua seperti dia bertingkah seperti itu? Wanita tua yang sangat kejam. Meskipun ada suara-suara yang tidak setuju di sekitarnya, Ambar sama sekali tidak terganggu oleh mereka. Sebagai gantinya, dia malahan memegang tongkat pemukul itu dengan erat di tangannya dan berteriak, "Berhenti bersembunyi, Pandu. Kamu bajingan yang dilahirkan untuk menjadi tanggung jawab keluarga Romario. Kamu adalah orang yang licik, sama seperti ibu dan saudara perempuanmu. Bisa-bisanya kamu memasukkan putraku ke penjara. Jika aku tidak memukulmu habis-habisan, maka aku akan merasa bersalah pada keluarga Romario." Setelah menyelesaikan kalimatnya, wanita tua itu mencoba menyerang Pandu untuk melanjutkan kegilaannya yang kejam. Pada saat itu, penjaga keamanan dengan cepat menyela dan menghentikan tindakan Ambar.
lalu menegurnya dengan suara keras. "Ada apa denganmu, Nyonya tua? Bagaimana kamu bisa mencoba memukul siswa kami tanpa alasan yang benar? Apakah kamu gila atau bagaimana?" Dia kemudian mengambil tongkatnya dari Ambar dan memasukkannya kembali ke sarungnya. Ketika Ambar telah gagal dalam upayanya untuk memukul Pandu, dia menjadi lebih kesal dan merasa malu pada dirinya sendiri karena sudah membiarkan para penonton menyaksikan semuanya. Kemudian dia duduk di lantai dan mulai merengek seperti anak kecil. "Di manakah keadilan itu? Apakah benar-benar tidak ada keadilan di dunia ini? Bagaimana mungkin ada seorang anak laki-laki yang mengirim ayahnya di balik jeruji besi, menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada neneknya? Namun kalian semua malah mengabaikan kesalahannya dan mengarahkan jarimu padaku. Aduhai, setelah bertahun-tahun lamanya yang kami habiskan untuk membesarkannya, beginilah caranya membalas kita dengan tak tahu berterima kasih. Dia adalah seekor binatang." Sambil menjerit dan memukul-mukul dadanya, wanita tua itu menangis terseduh-seduh dengan kesedihan yang tergambar di wajahnya. Namun kata-kata Ambar dapat berhasil menciptakan sebuah kesalahpahaman dengan membuat semua orang meragukan kepolosan Pandu, menyebabkan mereka mempertanyakan sikapnya. "Serius, apakah Pandu benar-benar orang yang seperti itu? Tidak mungkin. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu pada ayahnya sendiri?" Ketika Sofia melihatnya, dia dengan licik mengambil kesempatan itu dan mencoba membuat fitnah yang kejam. "Para pemuda dan pemudi, teman sekelas kalian, Pandu adalah orang yang kejam dan berhati jahat. Meskipun penampilannya tampak polos, jika dia sudah tega untuk memasukkan ayahnya ke penjara, menurut kalian, apalagi yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan sifat seperti itu ke depannya? Jadi, apakah orang seperti ini yang diterima oleh kampus kalian?" Kata-kata Sofia seolah-olah seperti ember air kotor yang disiramkan ke atas kepala Pandu. "Hentikan omong kosongmu, Sofia." Pandu dengan marah memanggil Sofia dengan ekspresi yang kesal di wajahnya. Sementara itu Haris juga menjadi marah juga setelah mendengar kata-kata Sofia. "Jaga mulutmu, Nona. Keluarga Romario adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Bertahun-tahun yang lalu, kalian berdua telah mengusir Tiara dan Pandu dan meninggalkan mereka begitu saja. Tetapi sekarang, Pandu tampaknya agak berguna bagimu. Jadi kalian ingin dia kembali menjadi keluarga. Selain itu, kalian berdua dari awal memang salah karena sudah berusaha untuk menculik Pandu waktu itu. Namun beginilah kalian, masih berusaha untuk mengambil keuntungan darinya sekali lagi." Suara Haris begitu keras sehingga semua orang bisa mendengarnya, yang dengan cepat membalikkan keadaan untuk mendukung Pandu. "Apa? Bagaimana mereka bisa melakukan hal itu pada sayangku Pandu? Oh, Pandu yang malang, dia tidak pantas menerima penderitaan itu kan? Di mana rasa malu mereka? Bagaimana Pandu bisa memiliki seseorang yang begitu tak tahu malu dalam keluarganya?" Terkejut dengan kecerdasan Haris yang cepat, Ambar pun kehilangan ketenangan dan berteriak di depan mereka. "Diam kalian semua! Memangnya kalian tahu apa? Lihatlah, siapa kalian ketika berbicara dengan orang tua? Bagaimana orang-orang seperti kalian semua bisa masuk ke kampus ini?
Aku ingin berbicara dengan rektornya. Aku ingin mengetahui apakah begini cara terbaik yang dapat dilakukan oleh Universitas Harapan Bangsa dalam menghasilkan orang-orang dengan kualitas yang seperti ini. Begitu semua orang mendengar omelan Ambar, mereka pun segera tutup mulut, sementara si penjaga juga mengerutkan alisnya. Wanita tua itu terus saja mengancam orang lain. Aku ingin menemui rektor kalian sekarang. Aku ingin jawabannya hari ini. Atau aku bersumpah akan memberitahu wartawan betapa buruknya universitas ini. Sebagai salah satu institut terkemuka di negara ini, Universitas Harapan Bangsa tidak bisa membiarkan nama baiknya tercemar, apalagi seluruh keributan yang terjadi di gerbang sekolah tersebut membuat peluang untuk terekam kamera dan diunggah ke internet. Pada saat itu, peristiwa itu pasti akan merusak reputasi sekolah. Menolak untuk bertanggung jawab untuk masalah itu, sang penjaga segera memberitahu rektor sebelum beberapa dari mereka berjalan menuju ke kantor. Pada saat itu, Tiara sedang bersenang-senang bermain dengan Gary di perumahan ketika dia tiba-tiba menerima telepon. Halo, bolehkah saya berbicara dengan wali dari Pandu Romario? Nada tegas si penelpon telah terdengar begitu telepon dijawab. Merasa bingung, Tiara pun langsung bertanya, Iya, saya sendiri. Anda siapa ya? Saya adalah sekretaris rektor dari Universitas Harapan Bangsa. Pandu telah ditangkap dengan perilaku yang tidak pantas di halaman kampus. Jadi kami membutuhkan walinya, yaitu Anda, untuk hadir. Jadi silakan Anda datang ke kampus sesegera mungkin. Panggilan pun ditutup setelah penelpon menyelesaikan kalimatnya. Perilaku yang tidak pantas di kampus. Tiara tampak mengenyitkan alisnya, sulit mempercayai apa yang barusan didengarnya. Bagaimanapun juga, dia selalu mengenal adiknya sebagai siswa yang cerdas dan teladan, jadi dia tak akan pernah percaya bahwa Pandu sudah mencari masalah di kampus. Merasa kebingungan, dia pun segera bangkit dari tempat duduknya dan memutuskan untuk meninggalkan perumahan. Sementara itu, Gary memperhatikan ekspresi khawatir di wajah Tiara dan bertanya dengan khawatir, Apa yang terjadi, Nona cantik? Tidak ada. Aku hanya punya urusan penting yang harus diselesaikan. Tetaplah di rumah dan jadilah anak yang baik, oke? Aku akan kembali jika sudah selesai. Tiara dengan sabar memberikan alasan pada bocah itu. Gary mendengar ucapan wanita itu dan bertanya, Tapi, apakah kamu yakin? Baik-baik saja, Nona cantik. Kamu kan masih sakit. Aku baik-baik saja. Aku masih sanggup. Merasa tersentuh oleh perhatian anak kecil itu, Tiara lalu mengacak-ngacak rambutnya dan menyuruh kepala pelayan untuk menjaga Gary sebelum meninggalkan perumahan. Setengah jam kemudian, Tiara tiba di luar ruang kantor milik rektor di Universitas Harapan Bangsa. Dia kemudian membuka pintu dan langsung disambut oleh kakaknya Pandu. Apa yang sudah terjadi, Pandu? Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Tiara. Pandu memanggil saudara perempuannya dengan wajah muram dan mengalihkan perhatiannya ke arah sofa. Ketika Tiara mengikuti garis pandang Pandu, dia langsung melihat Ambar dan Sofia yang kehadiran mereka segera mengubah wajahnya menjadi suram. Pada saat itu, dia bisa tahu apa yang sudah terjadi dari situasinya. Rektor duduk di belakang mejanya, bertanya pada Tiara saat dia melihatnya.
Apakah Anda wali dari Pandu? Tiara mengangguk dan dengan tenang menjawab, "Iya, saya adalah kakaknya." Rektor pun menanggapi dengan anggukan dan melanjutkan untuk memberitahu Tiara apa yang baru saja terjadi. "Saya baru saja memahami situasinya. Tampaknya itu adalah perseteruan di antara keluarga Anda. Saat itu, ketika terjadi perlawanan sengit yang melibatkan Pandu, banyak saksi yang melihat apa yang sudah terjadi. Dengan demikian, masalah ini pastilah telah merugikan pihak kampus. Jadi saya sarankan jika Anda dapat menyelesaikan perselisihan ini di rumah daripada menanganinya di depan umum."